nggak pernah pak. Ya Allah. Udah itu mah. Hangus dan hapus apa yang bunda lakukan selama ini. Contoh lain. Bunda sering gak gini sama anak. Mohon izin. Sama anak bunda. Adek, adek, adek. Kata anaknya, iya mama. Adek, adek lihat mama. Lihat mama. Kata anaknya, udah dilihat mah. Harus apa lagi mah? Adek tahu kan? Adek tahu mama yang ngandung adek. Mama yang melahirkan. Adek lihat kan? Yang gak lihat lah mah. Adek kan lagi dalam kandungan mama. Gimana ngelihat? Kadang bunda kesel. Adek. Oh adek. Adek hargai mama. Hargai. Apa kata anaknya? Berapa harga mama? Ibu yang suka gitu. Nggak paham. Jadi ibu teh ibadah. Betul? Buat apa mengharap penghargaan dari anak? Ini mah nganterin sekolah di mobil. Ngomel terus. Mana izin ya? Kan ke Cibubur agak-agak macet ya. Agak kecil ya. Uh, ada yang paling lucu gini, lucu. Ibu lagi kesel sama suami, dilampiaskan ke anak ibu. Anak ibu lagi duduk gini. Adek, nanti kamu besar jangan kayak ayah kamu ya. Ayo, ada yang begitu apa enggak? Ada ya, ada. Mama mah, mama mah enggak sudi kamu kayak bapak kamu. Ada tahu ya, mama teh kalau bukan karena kamu mah udah mau nggak buat bapak kamu. Anak kita lagi di samping, mama ada masalah apa sih? Kenapa gua yang jadi ketumpahan ini? Pokoknya kamu jangan kayak bapak kamu. Kamu jadi laki-laki yang benar. Coba, bunda buat apa kayak gitu? Pas anak turun, bunda tiba-tiba mikir sendiri. Tadi gue ngomong apa ya sama anak saya? Ujung-ujung tiba-tiba bunda nangis sendiri kan? Untung Pak adalah gubernur dia kan? Untungnya bumi masih berputar. Udah lah. Nah. Kenapa AA bilang di awal keluarga itu ibadah yang paling lama? Karena banyak bunda yang tidak memahami itu. Memahaminya beban. Beban, saya mah. Dek, kalau kamu bisa masuk ke mama lagi, masukin mama lagi deh. Wah, coba. Enggak lah. Satu, keluarga itu apa bunda? Ibadah yang paling lama. Frameworknya ketemu ya. Dari situ nanti kita berangkat lebih besar lagi. Dua, keluarga itu sekolah yang paling lama. Apa yang kedua? Sekolah yang paling lama. Kalau sekolah tempat apa? Belajar. Belajar di sekolah kalau mau naik kelas ikut apa dulu? So poinnya, keluarga ada ujian tidak? Dikit banyak. Banyak. Makanya ada adik saya yang ngomong gini, eh AA pengen buru-buru nikah aja biar nggak ada masalah. Ada ya anak-anak Gen Z, anak milenial tuh. Saya di apa di IG di TikTok gue bilang, Ahilman, aku pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah ya. Dia nggak tahu. Ayo jawab. Abis nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Wajah-wajah mengkhawatirkan gitu. Tapi pertanyaannya mohon maaf. Masalah di rumah tangga itu baik tidak? Menurut AA, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Status hari Kamis.
Masalah masa mengenal Allah. Jujur, Bunda sayang biasanya kalau lagi ada masalah lebih dekat nggak sama Allah? Nggak pernah tahajud jadi tahajud. Iya kan? Nggak pernah duha jadi duha. Nggak pernah ngaji jadi ngaji. Betul? Yang paling hebat ya belum azan udah sholat kan? Udah standby maksudnya gitu, udah siap-siap. Betul apa betul? Dan ingat ya, saya memahami rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Jadi rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu yang bisa tetap tenang dan mengambil hikmah di balik masalah. Ibu, bapak, ada analogi yang sangat bagus. Ibu tahu buaya? Kok bapak jangan tersinggung, Pak. Bapak kenapa kok agak lihat saya gini amat sih? Bapak tahu tahu buaya kan? Iya. Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang. Ini analogi. Berarti kalau keluarga kita tenang-tenang saja. Iya, kalau hidup kita tenang-tenang saja, flat-flat aja gitu. Berarti ada apa di situ? Dan saya baru tahu Bunda sayang ternyata buaya itu punya sifat setia selama ada di air. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat. Makanya yang macam-macam namanya apa? Nah, itu. Ini poin ya bagi Bunda bahwa hidup tuh harus ada ujiannya, harus. Biar kita belajar, betul? Dan mohon maaf, jangan tersinggung ya. Melihat semua yang hadir, mohon maaf, sedang bergelut dengan ujiannya masing-masing. Betul? Jangan tersinggung, udah dari wajah juga kelihatan kan? Iya, maksudnya kelihatan ya. Sok, izin, mohon maaf. Ada keluarga yang diuji dengan pasangannya ada? Ada. Ada? Ada. Pasangannya baik, diuji dengan mertuanya. Ada? Ada. Pasangan baik, mertua baik, diuji sama anaknya. Ada tidak? Pasangan baik, mertua baik, anak baik, diuji sama iparnya. Betul? Sampai ada film judulnya apa? Ipar adalah mau. Pasangan baik, mertua baik, anak baik, ipar baik, diuji sama bestinya. Iya kan? Iya kan? Sama teman nganter anak sekolahnya kan? Iya kan? Yang satu pengen jilbabnya kembang-kembang, yang satu pengennya agak-agak lurus, berantem. Semua orang sama dia baik, iya, tapi mohon maaf, diuji dengan keuangannya. Betul? Semua baik, uang baik, mohon maaf, diuji sama kesehatan tubuhnya. Betul? Semua orang sedang bergelut dengan ujiannya masing-masing, apalagi keluarga. Bunda sayang, kenapa keluarga berpotensi ada masalah? Bayangin, dua kepala isinya beda. Betul? Itu baru dua orang. Nanti punya anak, tiga. Anak lagi dua, empat. Anak lagi tiga, lima. Betul? Karakternya sama apa beda? Punya istri tiga. Anaknya, tenang atuh, meni marah gitu. Belum kejadian juga udah marah. Anak istri saya berapa? Satu. Anaknya tiga. Anak saya tiga. Oh, anak saya tiga. Perempuan semua. Tiga-tiganya sama apa beda? Anak pertama, Bunda, wajahnya mirip ibunya. Sifatnya bapaknya. Anak kedua, wajahnya bapaknya. Sifatnya ibunya. Anak ketiga, wajahnya bapaknya. Sifatnya
bapaknya. Jadi istri saya kalau kesel sama saya, lihat anak ketiga saya. Percis. Mohon doanya lagi ngandung juga yang keempat sekarang. Ya. Kira-kira sama apa beda lagi? Beda lagi. Wajar. Sekolah yang paling lama. Dari istri saya belajar. Dari anak saya belajar. Betul apa betul? Ya jangankan kita ya. Para nabi pun dahulu diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Ada. Rumah tangga siapa? Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Betul? Nabi Nuhnya nabi loh. Itu nabi loh. Nabi Nuhnya nabi, baik. Istrinya nggak baik. Siapa nama istrinya beliau teh? Nah, Ibu Nuh ya. 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 Biar cepet lah ini udah mau jam 10 ya. Ada yang kedua kan? Ada yang kedua, ada yang suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada tidak? Ada. Rumah tangga siapa? Firaun. Siapa istrinya? Jangan bilang Ibu Aun ya. Istrinya itu Asia. Betul? Ada yang ketiga, suaminya nggak baik, istrinya nggak baik. Ada? Ada. Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ya, Ibu Lahab ya. Istrinya itu namanya Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Uh, Meni pede. Jawaban teh kita. Rumah tangga kita. Rumah tangganya udah pasti Nabi Muhammad SAW. Betul? Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji tidak? Suami ibu Nabi bukan? Terus ibu baik banget enggak? Ulangi ya, ulangi ya. Suami ibu teh Nabi bukan? Terus ibu baik banget enggak? Enggak dong. Udah pasti enggak kan? Iya kan? Coba jawab. Ibu pernah ngeluh sama suami? Cemberut? Jujur. Pernah ibu cemberut sama suami? Ngeluh sama suami? Ibu pernah belanja online tanpa izin suami? Jawab, Bu. Pernah apa pernah? Ibu pernah ngeluh sama orang tentang kelakuan suami ibu? Jawab, Bu. Pernah apa pernah? Ibu pernah dikasih sekian tapi ibu ngerasa nggak cukup. Pernah nggak begitu ngerasanya? Terus ibu bilang, mohon izin, suami ibu bukan nabi, betul? Ibu nggak baik-baik banget kan? Iya kan? Terus ibu bilang, gimana biar keluarga aku nggak ada masalah? Gemes pertanyaannya. Nggak mungkin lah, Bu. Betul apa betul? Bagi orang beriman, ujian itu dua tujuannya. Berapa? Satu, menghapuskan dosanya. Dua, mengangkat derajatnya. Berarti ibu harus nggak punya ujian itu? Harus. Emang ibu sempurna? Enggak kan? Makanya ada yang bilang, gimana biar suami aku nggak ada salah? Ya udah, ganti. Ganti sama siapa? Ganti sama malaikat. Yang tidak punya salah hanya siapa? Malaikat. Selama suami ibu manusia, selama itu pasti ada salah. Betul? Dan ingat, jangan pernah mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Betul? Mau direkap?
Nah, siapin kameranya kalau begitu, Den. Gak usah, gak usah. Karena saya percaya, ibu sayang, keluarga yang baik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik itu dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Betul? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat di Jagorawi. Iya kan? Dari Jagorawi macetnya ditemenin. Betul? Lelahnya, capeknya, sulitnya ditemenin sampai dia datang ke puncak itu. Setuju? Dan ingat, suami diuji saat dia sedang ada di atas. Betul? Dan istri diuji saat dia sedang ada kumasi. Gitulah pokoknya mah jangan kemana-mana mikirnya. Pabelit jadinya tekan. Udah gitulah. Jadi, kenapa teh? Oh iya. Jadi, ulangi. Satu, keluarga itu apa? Ibadah yang paling lama. Dua apa? Sekolah yang paling lama. Berarti Bunda teh di rumah tangga di keluarga lagi apa sekarang? Lagi sekolah. AA kapan lulusnya? Sekolah terus. Ya sampai ajal memisahkan. Sampai akhir menutup mata. Langsung keluar lagunya Mahal ini yang baru itu. Sampai menutup mata. Jadi Ustadz, sebegitunya yang namanya keluarga iya. Berarti tema kita hari ini, peran orang tua harus seperti apa? Peran kami agar anak-anak kami soleh, sukses. Mau nggak? Harus seperti apa? Saya nggak bisa cerita tentang saya, tapi mungkin izin saya cerita tentang orang tua saya. Saya simpulkan ada 3 I. Ada berapa? 3 I yang harus kita miliki agar kita bisa melewati keluarga sebagai ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama, dan ujungnya anak kita baik dan sukses. Betul? Coba saya mau tanya dulu. Siapa yang mau punya anak yang sukses, angkat tangan katakan saya. Ulangi, ulangi. Kok kayak tertekan gitu sih? Kayaknya nggak mungkin. Coba, siapa yang mau punya anak yang sukses? Siapa yang mau punya anak yang soleh? Siapa yang pengen punya anak yang lembut hatinya? Baik akhlaknya, kuat ketakwaannya, cerdas akalnya. Mau? Mau aja, mau banget. Kita belajar bareng ya. Anggap aja ini kita lagi ngobrol di kamar gitu ya. Iya bukan, maksudnya mat- masih kalimat. Anggap aja Bunda lagi ngobrol sama suami Bunda di di kamar tentang anak, keluarga, gitu ya. Ada 3 I. Ada berapa? Yang harus kita miliki agar punya bekal terbaik dalam keluarga kita. I yang pertama namanya iman. Namanya apa? Iman. Kok ketawa Bu? Ada masalah apa? Enggak ada. I yang pertama apa? Iman. Iman tuh apa? Iman itu yakinnya kita ke Allah. Jawab sayang ibu, anak itu titipan dari siapa? Anugerah dari siapa? Nikmat dari siapa? Rezeki dari siapa? Kalau semua dari Allah, baik atau tidak? Maka mohon maaf ya, keluarga yang punya iman akan punya prinsip yang sangat luar biasa. Kelebihan anak jadi ujian syukur, kekurangan anak jadi ujian sabar. Ulangi, kelebihan anak jadi ujian syukur, kekurangan anak jadi ujian sabar. Itu kalau dilihat dengan kacamata apa? Iman. Kenapa Ustadz sangat bold kalimat ini? Karena banyak keluarga yang kurang iman, yang tidak memandang dengan syukur dan sabar. AA, apa ciri keluarga yang kurang iman? Ada 3 saja. Ada berapa?
Tiga ciri keluarga yang kurang iman. Satu, masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Diungkit-ungkit. Ayah, kalau mama nggak nikah sama ayah, pasti ayah nikah sama yang lain. Ya iya atuh. Kenapa dibahas segala? Ayah, mama teh dulu nggak pernah kebayang kayak begini. Harusnya dulu mama nikah sama yang calon polisi. Tapi mama milih ayah. Tapi sekarang mama begini. Ah, ciri kurang apa tadi? Ibu nggak usah ngungkit yang sudah terjadi. Bos sekarang suami ibu udah jelas yang sekarang. Betul. Ya Allah, apa nggak ketukar suami saya? Nggak usah. Tanda kurang iman masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Ustadz, harusnya saya tuh nunda dulu punya anak. Itu mah kebobolan, Ustadz. Jadi aja mepet anak teh. Jadi, usah bun. Udah terjadi. Kan ada ya anak yang 3 tahun sekali kan ya. Sesuai masuk sekolah kan. Oh, nih kakaknya masuk SMA. Adanya masuk SMP. Anaknya masuk SD. Bilang sama suaminya, gara-gara papa. Makanya papa teh sabar. Sekarang biaya. Shh. Tanda kurang apa? Kalau yang punya iman mah, ya udah Pak. Kita yang bikin kan Pak, ya udah Pak. Dinikmatin hidupnya. Dua, ciri orang yang kurang iman, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Khawatir. Ah, nanti anak kita Pak, kemana ya Pak kuliahnya Pak? Kata suaminya, ya ke kampus satu mah. Iya di mana? Di mana? Ya tenang atuh mah, ada pasti ada jalannya. Iya Pak, tapi kan yang lain mah ada les ke sini, les ke sana. Atuh lihat si kakak mah meni males. Mama mah si kakak mah beda sama adiknya. Adek mah rajin mirip ibunya. Ini bapak ini kakak ini mirip bapak Iman. Kata suaminya kenapa jadi begini? Ayo, ibu kadang-kadang suka begitu kan? Kalau anaknya baik mirip siapa? Kalau anaknya kurang, ciri kurang apa tadi? Khawatir. Tenang bu, tenang. Kan kita punya iman, betul? Sok, anak ibu masuk lab school. Pernahkah ibu merencanakan dari lahir? Kamu nanti jadi lab school banget ya, Naya. Mama lihat kening kamu ada L-nya di sini. Enggak kan? Kan enggak kan? Coba, ibu dulu waktu anak kita lahir, kan enggak kebayang. Rezeki kita sampai bisa nyekolahin ke lab school kan? Yang lumayan gak SPP-nya? Hmm? Saya nggak tahu siapa, makanya saya nanya. Kan nggak pernah kebayang kan? Ibu dulu masih ngontrak, mungkin masih sulit. Nggak pernah kebayang punya anak SPP-nya 3 juta per bulan. Di lab school segitu atau lebih tinggi? Di bawahnya? Iya, iya, iya. Mau dikurangin juga katanya. Kan nggak pernah kebayang. Saya izin. Saya dulu ya udah mah anak yatim, nikah dalam keadaan yang terbatas. Sekarang bisa nyekolahnya anak dua di SDIT yang ibu tahu lah berapa SPP-nya. Gak usah diomongin dong. Apakah pernah saya membayangkan? Tidak. Betul nggak? Harus khawatir? Nggak usah. Setiap anak bawa rezekinya masing-masing. Apa karena pernah AA membayangkan akan viral seperti ini? Pernah. Pernah. Apakah membayangkan setiap pagi akan di televisi? Nggak pernah. Iya kan? Apakah membayangkan setiap diundang harus minimal 2 digit? Nggak pernah.
Iya. Sengaja saya bilang karena belum ditransfer. Jadi, ya ini kan buat panitia ya, biar hanya di sini. Di tempat lain mah harusnya selesai semua. Hanya di sini. Bercanda. Jangan dimasukin ke dalam hati ya, bercanda ya. Kan biar nggak terlalu tegang ya. Ama cuman bercanda. Nah, jangan dianggap kok bercanda sih? Serius. Jadi nggak pernah, nggak usah khawatir dalam hidup itu. Betul? Ulangi, ciri orang kurang iman satu apa? Masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Dua apa? Sering khawatir dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, ciri orang yang kurang iman, sering capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Nggak jelas yang dijalani teh. Nganterin sekolah, badannya ke sekolah tapi hatinya pergi. Ayo sekolah, ayo. Nggak ada hasrat. Jadi nganterin sekolah tuh yang nggak ada intensi gitu. Cuman, ayo nak sekolah. Jam berapa pulang? Jam 12. Ya, jam 12. Ya udah hidupnya kayak begitu, nggak ada apa ya, nggak ada intensi yang kuat dalam menjalani hari-hari. Kayak udahlah, Ustadz saya mau jadi ibu, jadi istri, ya udahlah, deh, ya, ya udahlah. Jadi nggak ada gairah yang mengantarkan kebaikan. Padahal izin, Bunda jadi ibu ngurus anak, pahalanya besar nggak? Tapi Bunda nggak ngerasa itu, seakan-akan semua hampa. Kadang-kadang Bunda menyalahkan, saya cuma ibu rumah tangga doang. Shh, jangan pernah mengecilkan ibu rumah tangga. Betul? Saya mohon izin, gak akan jadi seperti ini kalau gak ada istri yang di rumah. Dulu istri saya kerja, saya bilang, gimana ya punya anak berhenti aja? Ya udah berhenti aja. Tapi gimana? Dulu gaji ayah masih 2,5. Saya dulu 2.500.000 bu. Bankers, bayaran SPP. Iya, gara-gara saya nyinggung tadi belum ditransfer kok dimatiin gitu sih. Hmm. Iya bu, dulu gimana? Gimana nanti di mana? Kata istri saya, ya Lina berhenti aja lah kan ini ada anak. Atau gimana terkurang? Sampai pada titik saya paham. Rizki mah sudah tertakar tak mungkin tertukar. Status hari Jumat itu tuh. Betul apa betul? Udah, kelebihan jadi ujian syukur, kekurangan jadi ujian. Semuanya baik. Makanya mohon izin ya, ibu ndak boleh bilang kamu mah anak bodoh. Shh, nggak boleh. Nggak ada anak yang bodoh. Yang ada kita nggak tahu bakat anak ada di mana. Nggak boleh. Kamu mana diciptakan jadi beban buat mama. Shh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin meletakkan beban di pundakmu melebihi batas kemampuanmu. Nggak boleh ibu bilang begitu sama anak. Mohon izin. Tatap anak dengan penuh kasih sayang. Syukur, sabar. Apa ciri orang bersyukur? Tidak suka membandingkan dengan orang lain. Nah, tuh lihat. Tuh lihat. Siapa nama teman kamu teh anaknya si ibu siapa namanya? Yang ketawa pasti ngerasa dia banget tuh. Nah, tuh lihat. Teman mama mah anaknya udah keterima di UI, udah jelas UGM, UI. Hari kamu mau kemana? Mau kemana kamu teh? Anak digituin, sakit nggak bu? Ya udah mak, saya bukan anak mama. Drama lagi, nangis lagi. Betul nggak? Udahlah bu, tenang coba. Nggak usah kemudian dibanding-bandingkan dengan yang lain. Sakit. Jadi motivasi kalau mau. Nah, ayo dong.
Ayo dong. Ibu dibandingin sama perempuan lain. Mau nggak? Mama teh tuh lihat tuh. Istri Pak RW meni cantik mah. Badannya meni bagus. Mama meni asal nggak jelas gini. Coba ibu digituin, sakit nggak? Kata ibu ya udah nikah aja sama anak Pak RW sana. Marah. Ibu juga sama anak gak boleh gitu bu. Iya Pak iya. Panggil anak ibu, usapin kepalanya. Ya Allah, anak mama ini tuh. Nanti mau kuliah di mana anak mama ini? Nggak tahu atau mada bingung mau kuliah di mana. Apa yang bingung? Ya ada kemana atau teman-teman udah pada kesini sini. Ya udah gimana? Solusi bawaannya. Sabar. Ujian sabar. Gimana cara sabar A? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisan. Nanti baru yang kedua, bekal I-nya ilmu. Apa? Orang tua harus punya apa? Mohon maaf ya. Banyak orang tua pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Maka rumusnya solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Ada ilmunya tidak? Ilmu parenting, belajar. Ada rumus 3 kali 7. Parenting ala Imam Ali bin Abi Thalib. 3 kali 7. 0 sampai 7 didiklah anakmu seperti raja. 8 sampai 14 didiklah anakmu seperti tawanan. 15 sampai 21 didiklah anakmu seperti sahabat tuh. Ilmu bukan? Makanya Bunda PWMG bikin komite, ada parenting schoolnya, ada parenting meetingnya. Bagus tidak? Bagus. Dan kalau bisa kajian seperti ini jangan hanya nunggu tahunan. Sebulan sekali. Ya kan jangan ngundang AA lah kan mahal kan. Yang biasa-biasa dulu aja nanti nanti setahun sekali baru ketemu AA lagi. Kita review apa saja. Bukan mahal harganya, mahal waktunya. Bunda sensi amat. Itu kan susah waktunya, harus ngebagi. Betul apa betul? Dan bunda ramenya harus seperti rame hari ini. Kalau ngomongin parenting itu menurut AA nggak ada habisnya. Betul nggak? Nggak ada orang tua senior, nggak ada orang tua junior. Nggak ada yang ngerasa, saya jadi orang tua udah puluhan tahun. Mohon maaf. Baru jadi orang tua, sudah lama jadi orang tua, ujiannya beda-beda. Betul nggak? Makanya belajarnya harus. Nanya lagi ke PWMG, kapan kita kajian parenting lagi? Semangat. Jadi bunda teh nganterin sekolah, bukan cuma nganterin. Dan bukan cuma foto-foto. Bukan cuma bikin status. Oke, daily vlog hari ini nganterin anak sekolah. Bukan hanya itu. Bunda nganterin anak sekolah, nungguin anaknya sekolah, bunda di masjid, makanya nanti mohon doanya. Lab School Cibur lagi perluasan masjid. Betul? Bukan buat yang lain, buat kita. Biar bunda bisa ngisi pengajiannya. Di atas kek, di bawah kek, ayo bikin. Halakonya 5, 10. Makanya buru-buru cepet jadi perluasannya. Nyumbang nggak? Nyumbang dong. Bunda bilang sama kepala sekolah, Pak dari saya 10 juta. Nggak usah khawatir bunda itu selama dipakai ngaji, dipakai sholat oleh anak-anak, pahalanya ngalir sama kita. Anak bunda mungkin nggak sekolah lagi di sini, tapi selama lab school ini ada, orang sholat pahalanya nyampe ke kita. Dan mohon maaf, ada nggak anak kita yang mungkin adanya masih di sini, kakaknya udah di UGM, udah di UI, ada? Ngalir pahalanya. Makanya ketika ada perluasan masjid, jangan nunggu lama, langsung. Tenang Pak. Nah, nah, Ahilman makan Ustadz Industri ya. Tenang Pak. Saya paham Pak mau kemana arahnya. Tenang Pak. Tenang. Gampang lah, bikin lagi acara. Undang semua Pak. 1 miliar mah gampang Pak dikumpulin.
Jadi, jadi bunda sayang, semua tuh kalau pakai kacamata iman jadi indah, betul? Pakai ilmu jadi indah. Yang terakhir ini kuncinya, I-nya ikhlas. Apa? Saya mau cerita sedikit, boleh nggak? Sejak kecil, saya tuh nakalnya minta ampun bunda. Jadi ibu lihat Ahilman nih yang sekarang kelihatan begini. Dulu mah ya Allah. Ibu saya kalau lihat saya, astagfirullahaladzim. Kenapa? A? Saya nggak mau bilang nakal, salah tadi kalimatnya. Sangat aktif. Saya. Ibu saya kan tuh ngejualan di pasar. Saya mah kalau di pasar tuh nggak bisa diem. Pindah ke jongko yang ke toko yang lain, ke warung yang lain, terus muter. Terus malam sore saya mah kan suka dari panggung ke panggung, tukang nyanyi. Makanya bagus kan suaranya ya. Ada serak-serak gitu kan. Saya suka nge-MC-in dangdutan gitu. Jadi ini loh, wah ibu saya tuh ya Allah, ini anak mau jadi apa kali ya gitu ya. Tapi ibu saya nggak pernah bilang gitu. Satu kali ada tetangga suka bilang gini, ibu ini si Hilman meni, kalau kata orang Sunda mah bangor. Ih meni cengos pisan, bangor pisan, terdaik cicing nggak bisa diem. Apa kata ibu saya? Iya, maafin anak saya ya. Nanti anak saya jadi ustadz katanya. Saya itu anak paling bungsu, 9 bersaudara. Dan saya anak yang barangkali tak dirindukan waktu itu. Karena bedanya dengan anak ke-8 itu 9 tahun. Jadi jauh banget gitu. Dan ibu saya ngandung di usia udah 45 tahun lah. Jadi ya anak yang tak dirindukan teh ya gitu. Jadi pas lahir jadi ajaib gitu kan. Jadi gak bisa diem. Sampai kata ibu saya tuh, saya pernah dengar tuh, saya lagi gimana, kata ibu saya, shh, maafin Hilman nanti jadi ustadz katanya. Saya bilang, oh mah, masa ustadz begini, saya bilangnya. Kata ibu saya, udah katanya, aminkan saja. Aminkan we kalau kata orang Sunda. Kelas 5 SD atau kelas 6 gitu awal-awal lah ya, ayah saya meninggal. Jadi saya tuh anak yatim sejak kecil. Setelah ayah saya meninggal, ibu saya jadi seorang single parent yang luar biasa. Ini sekaligus menguatkan, mohon maaf, kalau ada yang di antara kita single parent, jangan patah semangat dan jangan putus asa. Ustadz Hilman yang hari ini ceramah, dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Makanya kenapa saya tuh ibu-ibu banget gitu ya. Ya karena saya merasakan bagaimana, kan Usama ibu-ibu banget ya, maksudnya materinya tuh perempuan banget lah gitu ya. Karena saya merasakan sekali bagaimana ibu saya. Kelas 6 SD kata ibu saya, Hilman jangan sedih, nggak apa-apa kan masih ada mamah katanya. Kakak saya udah pada besar semua, udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Nanti Hilman lulus SD masuk pesantren ya, biar jadi ustadz. Nanti belajar ilmu agama. Saya tahu biaya pesantren nggak murah. Saya bilang mah dari mana biayanya? Udahlah Hilman di rumah aja nemenin mama. Kata ibu saya, shh, nggak apa-apa. Nanti uangnya mama yang nyari. Saya tahu ibu saya penghasilannya berapa. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya almarhum buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya, kita orang susah. Ketika ibu saya bilang nanti Hilman masuk pesantren, dari mana mama biayanya? Shh, jangan nanya itu, mama yang nyari. Ternyata ibu saya punya kebiasaan, setiap pagi berangkat ke pasar, pulang zuhur, pulang ke rumah, ganti baju, terus ngider kalau kata orang Sunda mah, keliling kampung, jualan. Yang penting anaknya bisa sekolah. Ada satu kalimat yang pernah saya dengar dari ibu saya, ini bagus sekali. Hilman, mama nggak bisa ngasih Hilman harta, tapi mama hanya bisa ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal jagain Hilman. Itu kalimatnya sederhana tapi jelek banget gitu. Kalau dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Kalau dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal jagain Hilman. Masuklah saya ke pesantren.
Alhamdulillah saya satu alma mater dengan, mungkin Bunda tahu Ustadz Adi Hidayat. Saya satu alma mater, satu pesantren dengan beliau, beda 5 tahun. Beliau ke kelas kami di sana, saya di bawah beliau. Masuklah saya di pesantren itu, saya belajar. Ya biasa karena cengosnya masih ada, nggak baiknya masih ada. Ketika masuk pondok tuh ya begitulah, diujinya luar biasa. Singkat cerita, kelas 10, berarti kelas 1 SMA. Di pesantren, ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter ibu saya stroke, sakit. Setelah ibu saya sakit, disitulah titik perubahan dalam hidup saya. Ibu saya udah nggak bisa lagi jualan. Sekolah saya ditanggung renteng oleh kakak-kakak saya. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada berarti saya harus minta sana sini. Harus minta keringanan. Harus tinggal di panti asuhan. Dan melewati hari-hari dengan penuh air mata dan kesedihan. Tapi saya percaya ucapan ibu saya, gak usah takut, kita punya Allah. Jalani terus. Setelah ibu saya sakit, saya sering pulang ke rumah, nyuapin ibu saya. Karena ibu saya kalau makan harus disuapin. Ibu saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ada ucapan ibu saya yang hari ini luar biasa jadi kenyataan. Ibu saya suka bilang begini, pas lagi disuapin itu, Iman, iya mah, nanti Hilman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang desa, orang kampung. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta waktu itu sangat jauh sekali. Saya bilang gak mungkin, kata ibu saya, shh, jangan begitu. Kita punya siapa? Punya Allah. Hilman belajar ilmu. Mama ikhlas doain. Mudah-mudahan Hilman nanti ceramah di televisi. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin, mah kita orang miskin, orang nggak punya. Shh, kita punya siapa? Hilman punya ilmu, minta sama Allah. Ibu saya punya kebiasaan setiap selesai sholat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Satu kali saya pernah tanya, Mama kenapa suka baca talbiyah setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata ibu saya, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya Hilman bisa haji umroh bolak-balik ke Baitullah. Dulu rasanya berat saya memahami kalimat itu. Sekarang dengan izin Allah, Bapak Ibu, apa yang dulu mama saya ucapkan, sekarang semua menjadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi AA di televisi. Tapi saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Ibu saya pengen saya jadi ustadz. Dulu kalau beliau ngaji, saya digendong ikut pengajian, saya tidur. Sengaja duduk di depan ustadznya biar deket. Biar Hilman dengerin ustadznya ceramah. Sekarang dengan izin Allah saya berceramah, ibu saya istirahat di alam kubur. Kalau ibu saya masih ada, barangkali dia akan ikut dengan saya. Akan melihat seperti apa anaknya hari ini. Berceramah seperti apa yang dulu dia inginkan. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak. Yang hebat bukan saya. Tapi yang hebat hati lapangnya ibu saya yang tidak pernah berhenti mendoakan saya. Saya bisa bolak-balik ke haji umroh setiap tahun. Bisa berangkat kapan saja. Karena ada tour and travel yang kita punya, kita bimbing. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ternyata bunda saya kekuatan ikhlas melebihi segalanya. Iman, ilmu, ikhlas. Apa poinnya? Sukses, anak kita baik. Kunci dari ibu, satu, doa. Apa? Iman, ilmu, ikhlas dibungkus dengan apa? Doa. Pada akhirnya yang bisa merubah segalanya hanya siapa? Allah. Kemampuan kita jadi orang tua ada batasnya, betul nggak?
Mata kita dua, tangan kita dua, kaki kita dua, nggak bisa. Yang membolak-balik hati siapa? Yang menggenggam takdir siapa? Allah. Ibu nggak bisa, Ustadz. Saya udah nyekolin anak saya, Ustadz. Di sini, tapi kok anak saya begini? Memang bukan untuk itu. Ibu nyekolahin anak, didik anak, satu alasannya. Perintah siapa? Allah. Anak jadi apa? Bukan karena kita. Betul? Maka ibu nggak boleh merasa bahwa anak saya gagal. Shh, nggak ada anak yang gagal. Yang ada cara pandang kita dengan anak yang berbeda. Maka bunda, saya sering marah sama anak yang sama orang tua bilang gini, Ustadz, anak saya 3 Ustadz. Yang satu, alhamdulillah Ustadz, sekarang perusahaannya begini-begini. Yang 2 kerja di sini. Alhamdulillah sukses 2. Yang satu gagal ini Mbak, di rumah doang, miskin, gak punya apa-apa. Shh. Boleh jadi nanti ibu wafat, yang mentalkinkan ibu justru anak ibu yang paling terakhir. Mohon izin ibu, saya punya sahabat di daerah Cibubur juga di sini. Anaknya 3. 1 di Inggris, 2 di Amerika, 3 di Australia. Bapaknya meninggal, nggak ada satupun yang bisa datang. Apakah itu sukses? Saya kira bukan. Maka mulai hari ini orientasi suksesnya dilurusin lagi. Jangan dunia. Saya punya sahabat juga, di Cibubur juga. Satu kali saya kaget. Jam 9, jam 10 apa jam setengah 11, saya ditelepon sama sekretaris. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ustadz, kami mau kasih kabar. Apa? Bapak meninggal. Teman saya, direktur sebuah perusahaan, meninggal. Jam 10.30. Saya bilang, apa penyebabnya? Kena serangan jantung. Baik. Tolong diselesaikan, semuanya disiapkan. Terus dia bilang, Ustadz kami minta tolong, boleh? Apa? Ustadz boleh nggak telepon istri almarhum? Kenapa nggak langsung telepon aja? Kami nggak mampu Ustadz. Kenapa? Tadi yang nganter suami itu istrinya jam 10. Meninggal jam 10.30. Kaget nggak kira-kira? Tadi yang nganterin istrinya Ustadz jam 10 baru nyampe kantor. Jadi kami nggak kuat, nggak mungkin kami bilang. Boleh nggak Ustadz yang bilang? Saya telepon. Assalamualaikum Bunda. Ustadz mau ke rumah boleh? Nanti aja Ustadz sore nunggu suami pulang. Bingung jawaban saya kan? Saya bilang harus sekarang Bunda, ada hal yang mau saya sampaikan. Ya udah boleh Ustadz. Jam setengah 12 mungkin saya sampai di rumah. Dari Bogor saya ke Cibubur, pas saya nyampe dia nyampe. Masya Allah, ketika saya nyampe, dia baru nganterin anaknya yang ketiga, anak ketiga. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Eh, saya bilang, Ibu, boleh Ustadz masuk? Ayo boleh Ustadz masuk. Kok Ustadz tumben katanya? Kenapa nggak nanti sore aja nunggu Bapak pulang? Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi kan. Masuk, saya duduk, kata ibunya, saya ambil minum ya Ustadz. Gak usah Bu. Duduk aja dulu. Saya bilang, ibu yang sabar, yang tabah. Kenapa Ustadz? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang meninggal Ustadz? Saya bilang, ibu yang sabar, yang tabah. Suami ibu telah diambil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang dia ucapkan? Coba apa kira-kira? Enggak. Kok bisa? Kok bisa? Bisa. Bingung saya juga jawabannya. Coba Bunda. Kok bisa? Ya bisa. Kaget kali kan. Jam 10 dia nganterin, nemenin nganterin, jam setengah 11 meninggal. Jam 11 saya ke rumah meninggal.
Oh, ngejerut nangis. Ibu izin, anak ibu lagi ada di mana? Coba Ustaz telepon. Anak pertama SMA, laki-laki. Saya telepon. Pas ditelepon ada bunyi suara handphone di atas. Di kamar berarti kan? Berarti lagi di atas, lagi di rumah tuh dia tuh. Berarti nggak sekolah nih anak nih. Iya kan? Kayaknya kan hari-hari sekolah. Saya ke atas, saya ketok pintunya, nggak dibuka-buka. Diketok terus. Sampai akhirnya saya gedor gitu. Akhirnya dibuka. Astagfirullah. Pas dibuka, saya kaget, Bu. Dia keluar di dalam kamar bersama dengan teman perempuan. Saya bilang, bapak kamu meninggal. Apa kalimat dia? Sama kayak ibunya. Kok bisa? Bisa. Ganti baju. Suruh pulang teman kamu ini. Siap-siap, nanti kita nyolatin bapak kamu. Telepon adik kamu. Laki-laki juga. SMP. Ditelepon lagi di Jakarta. Suruh pulang. Udah, pulang lah, Bu. Jenazah datang. Saya mau tanya, kalau ibu meninggal, yang pengen jadi imam sholat jenazah kita siapa? Pasti maunya anak keturunan keluarga besar kita, betul? Maka saya minta anaknya yang pertama itulah. Atau yang kedua. Tapi jawabannya membuat saya cukup sakit hati. Ustaz, saya nggak bisa sholat jenazah. Jangankan sholat jenazah, Ustaz. Sholat 5 waktu pun saya jarang-jarang. Udah, saya sholatin selesai. Bawa ke alam kubur. Ada satu fase di mana kita dibuka sedikit diazankan. Waktu kita lahir yang azanin bapak kita. Kita pun pengen waktu kita meninggal yang azanin anak kita yang kita azankan. Betul? Saya suruh dia azan. Apa jawaban dia? Ustaz, saya takut salah azannya. Ustaz aja yang azan. Enggak. Sholat, azanin. Kita bikin acara di tahlilan 3 hari. Hari ketiga saya kumpulin anaknya biar jadi sambutan atau baca Quran. Jawabannya sama. Ustaz, kami semua belum ada yang bisa baca Quran. Apakah itu sukses? Saya berpikir jabatan direksi, rumahnya luar biasa, mobilnya apa itu semua gitu. Apakah ada maknanya? Saya kira nggak ada maknanya apa. Semulai hari ini ibu, ketika ibu terbersit anak sukses itu apa? Coba redefinisi lagi. Apa yang mau ibu inginkan dari anak ibu tentang sukses? Mudah-mudahan bukan hanya tentang dunia. Dunia boleh dapat, tapi jangan itu orientasinya. Hari ini saya merasa bahwa dunia pada akhirnya akan selesai juga. Betul? Yuk belajar jadi ibu yang baik. Belajar jadi ayah yang baik. Biar anak-anak kita tumbuh dalam keadaan baik. Nitip sama ayah, jangan bawa harta yang haram ke rumah. Nitip sama suami ibu, jangan bawa harta yang haram. Karena harta haram tidak akan pernah menumbuhkan daging di rumah tangga kita. Yang ada hanya menambah sesuatu yang tidak baik untuk rumah tangga kita. Iman, ilmu, ikhlas, dan dibungkus dengan apa? Doa. Gimana cara meningkatkan iman? Gimana cara nambahin ilmunya? Gimana cara melapangkan ikhlasnya? Dan gimana agar doanya cepat dikabulkan? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Saya ditunggu jam 11 di Pantai Indah Kapuk untuk syuting selanjutnya. Terima kasih Bunda Kiko yang sudah jadi wasilah AA datang ke Cibubur hari ini. Ada ilmunya nggak hari ini? Ada manfaatnya? Ada ya? Mudah-mudahan kita bisa belajar. PR dari Ustadz nanti di rumah tolong baca doa yang Nabi Ibrahim ajarkan agar anak-anak kita jadi anak yang tumbuh menjadi qurrata ayun. Tahu kan? Yuk kita baca doanya ya. Sekali, Bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Bana hablana hablana min azwajina min azwajina wa dzurriyyatina wa zuriyatina qurrata ayun
qurrata a'yun waj'alna waj'alna lil muttaqina lil muttaqina imamah. imam. Lebih keras. Rabbana Rabbana hablana hablana min azwajina min azwazina wa dzurriyyatina wa zurriyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna waj'alna lil muttaqina lil muttaqina imamah. imama. Amalkan doa ini setiap selesai sholat. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh dalam kebaikan dan kesuksesan. Amin amin ya Mohon rabbal maaf alamin. barangkali tidak ada Q&A ya karena waktunya agak terbatas juga. Terakhir saya mau doa, boleh? Kita doa bersama, semoga doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Amin, amin ya rabbal alamin. Angkat kedua telapak tangan, Bunda, tutup kedua matanya, tundukkan kepalanya. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sungguh tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, kami mohon, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang berkumpul pagi ini. Berkahilah ilmu yang kami dapatkan pagi ini ya Allah. Sehingga bisa menguatkan hati dan tubuh kami dalam menjalani hari-hari sesuai dengan kehendak-Mu dan kebaikan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Latif. Duhai Allah yang maha melembutkan. Allah, lembutkan hati kami. Allah, lembutkan hati keluarga kami. Allah, lembutkan hati rumah tangga kami. Allah, lembutkan hati anak-anak kami. Ya Allah, maafkan kami belum jadi orang tua yang baik untuk anak kami. Tapi kami sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, kami menginginkan anak-anak kami tumbuh dalam kebaikan-Mu. Pagi ini kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikan semua anak-anak kami soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, santun perangainya, indah parasnya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya. Jadikan anak-anak kami qurrata a'yun ya Allah. Penyejuk hati, penyejuk mata. Dekatkan anak kami dengan kebaikan. Jauhkan anak kami dari keburukan. Ya Allah, kemampuan kami jadi orang tua ada batasnya. Tapi kekuasaan-Mu tidak ada batasnya ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami dimanapun berada dalam penjagaan-Mu. Lindungi anak kami dimanapun berada dalam perlindungan-Mu. Ya Allah, jaga sholat anak kami. Jaga bacaan Quran anak kami. Jaga akhlak anak kami. Agar lisannya tidak mudah menyakiti orang lain. Agar perilakunya tidak mudah menzolimi orang lain. Agar langkahnya tidak pernah menyinggung orang lain. Ya Allah, bimbing ibadah anak-anak kami. Agar istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Kami berharap anak-anak kami tumbuh dalam kebaikan-Mu ya Allah.
Sempurnakan rezeki dan takdir untuk anak-anak kami yang baik-baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami agar jadi orang tua yang soleh ya Allah. Bimbing kami agar jadi orang tua yang baik ya Allah. Ya Allah, jaga pasangan kami dimanapun berada. Berikan kepadanya nafkah yang halal, nafkah yang baik. Bimbing suami kami, pasangan kami, agar senantiasa menjaga hatinya, menjaga perasaannya dalam kebaikan-Mu ya Rob. Ya Allah, sungguh tidak ada takdir yang terjadi kecuali atas izin-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami ya Allah keluarga yang istiqomah ya Allah. Sampai kelak kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami ingin saat kami nanti sakaratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami. Saat kami wafat, anak kami yang memandikan jenazah kami, yang menyolatkan kami, yang menguburkan kami, yang mendoakan kami sendirian di alam kubur ya Allah. Ya Allah, terangi kuburan kami nanti dengan doa dari anak-anak kami yang solih dan soleha. Ya Allah, bersamakan kami dengan keluarga kami sampai ke surga-Mu ya Allah. Seperti ini Engkau satukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami bersama dengan keluarga kami di surga ya Allah. Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Mungkin ujian kami jadi orang tua karena kami dulu pernah menyakiti hati orang tua kami. Ya Rob, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umur, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kubur. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan ayah ibu kami yang ada di alam kubur raudhah min riyadil jannah. Allah, kami semua keluarga besar POMJ Lab School Cibubur, jaga kebersamaan kami ya Allah. Kuatkan ukhuwah kami ya Allah. Ya Allah, seperti pagi ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti lagi Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin.